Satu persatu, fakta demi fakta mulai terkuak. Dan kini, Benyamin Netanyahu, tokoh utama dalam konflik Israel, tak lagi punya nyali untuk berdiri dan mengklaim superioritasnya. Perang bersama Iran, hari-hari kelam itu meninggalkan jejak luka yang sulit dihapus. Selama ini, rezim Zionis kerap menutupi jumlah korban, menyensor kerusakan, dan meredam informasi dari dunia luar. Namun publik tak pernah lupa bahwa media di sana dikekang ketat. Kini kita menyaksikan bukti-bukti baru bermunculan. Kebenaran yang selama ini ditutup rapat, akhirnya terungkap. Penasaran dengan fakta-fakta yang disembunyikan Israel selama perang dengan Iran? Yuk simak video berikut ini. Warga Israel terancam kontaminasi zat berbahaya. Selain kerusakan dan jatuhnya korban, mereka yang bertahan pasca perang juga harus berhadapan dengan kontaminasi zat berbahaya. Bagaimana tidak, emisi benzena yang 100 kali lebih tinggi dari biasanya diukur di sekitar kompleks kilang minyak Bazan, Israel Utara. Kondisi ini didapati setelah pemantauan rutin yang dilakukan pihak berwenang pada Minggu 29 Juni di Haifa saat kilang kembali beroperasi sebagian. Sebelumnya, terdapat kerusakan pada jaringan pipa dan jalur transmisi akibat serangan rudal Iran yang juga menewaskan 3 pekerja. Asosiasi Perlindungan Lingkungan Kota Teluk Haifa menemukan angka pembajaan tinggi di stasiun pemantauan yang dikelolanya. Salah satunya di pagar Bazan, dan sisanya pada sebuah sekolah menengah atas di kota terdekat, yakni Kiryat Atta. Mengutip The Times of Israel, emisi benzena yang tinggi disebabkan oleh operasi restorasi di fasilitas yang rusak akibat serangan. Alhasil, sejumlah pejabat memandang kondisi tersebut sebagai kejadian tak biasa dan sangat serius. Sebenarnya, warga dan sejumlah aktivis lingkungan telah mendesak agar kompleks Bazan ditutup, mengingat material yang dihasilkan dapat menimbulkan bencana, termasuk mempengaruhi kesehatan. Apalagi perusahaan yang dimaksud telah berulang kali didenda karena melanggar izin pencemaran udara. Karena itu, serangan terhadap Bazan seolah memfokuskan kembali perhatian pada seruan untuk menutup kompleks tersebut. Ribuan korban termasuk tentara IDF. Ingatkah kalian saat rudal Iran menghantam Beersheba di menit terakhir sebelum gencatan senjata? Dapat dikatakan bahwa momen tersebut menjadi saat menentukan, sebab klaim kemenangan Israel setelahnya dapat dibantah dengan mudah. Ynet News merilis 4 korban tewas dalam serangan yang terdiri dari prajurit IDF, Kopral Etienne Zaks, yang sedang berlatih sebagai pejuang di unit multidimensi, dan 3 lainnya merupakan penduduk sipil. Kemudian pada hari Senin, surat kabar Israel Ma'arif melaporkan pembaruan dalam perang 12 hari, menyebut adanya peningkatan signifikan dalam jumlah korban jiwa dan pengungsian akibat serangan rudal Iran selama perang. Pertama yang harus dipahami adalah serangan terkoordinasi itu mengakibatkan kerusakan besar di seluruh Israel. Berdasarkan angka yang dirilis Kementerian Kesehatan Israel, sekitar 3.345 warga terluka dan menerima perawatan medis selama konflik. Di antara mereka, 23 orang masih dalam kondisi kritis, sedang 29 orang meninggal. Artinya, jumlah korban meninggal dapat bertambah sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, dampak psikologis berat juga dilaporkan, menguatkan fakta bahwa mental warga Iran lebih siap untuk merayakan kemenangan ketimbang musuhnya di seberang. Ketiga, perang memaksa evakuasi 11.070 warga yang dipindahkan ke 97 pusat penerimaan. Bahkan ribuan lainnya masih tinggal di tempat penampungan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Video rudal hintam gedung apartemen. Serangan ke Beersheba tidak terjadi sekali. Sebelumnya, rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menghantam kawasan permukiman padat di selatan Israel itu 4 hari sebelum gencatan senjata.
Rekaman baru yang diterbitkan hari Selasa menunjukkan ledakan dahsyat hingga radius ratusan kilometer. Adapun rekaman yang beredar di media sosial, tampak bola api besar menyelimuti lantai dasar apartemen sesaat setelah rudal Teheran beraksi. Untuk kalian ketahui, ini adalah rekaman yang telah disensor oleh IDF. Meskipun tidak ada korban jiwa, serangan tersebut menyebabkan kerusakan properti yang parah dan memaksa dagenan keluarga mengungsi dari rumahnya. Salah seorang yang dimintai keterangan berkata, hanya pernah melihat kejadian semacam ini lewat televisi. Namun saat menghantam rumah Anda sendiri, Anda akan hancur berkeping-keping, kata Yogev Bodivka melansir Renet News. Dalam rekaman video yang baru terungkap itu, rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam tempat parkir perumahan di lingkungan Beersheba pada dini hari tanggal 20 Juni pukul 01.00 pagi. Dalam kasus ini, 7 orang mengalami luka ringan meskipun rudal mendarat hanya beberapa meter dari bangunan perumahan. Kini gedung apartemen yang dimaksud tak lagi layak huni dengan puing-puing berserakan di jalan. IDF sendiri mengakui bahwa sistem pertahanan mereka gagal mencegat rudal dari Iran saat itu. Laboratorium penting hancur dihintam rudal. Hal besar lainnya yang terungkap pasca gencatan senjata adalah laboratorium penelitian Israel hancur tak tersisa akibat hantaman rudal Iran. Alhasil, serangan yang berlangsung pada tanggal 19 Juni mengakibatkan proyek yang digarap selama bertahun-tahun hancur dan sia-sia. Mengacu ke berbagai proyek penelitian di bidang kedokteran dan biologi berdasarkan pembaruan lembaga pendidikan yang diteruskan The Times of Israel. 6 laboratorium penelitian Universitas Ben Gurion hancur dan lainnya dapat rusak akibat dampak rudal Iran yang menghantam kampus pusat medis Universitas Soroka. Ruang kelas, laboratorium pengajaran, dan ruang bedah Fakultas Ilmu Kesehatan juga terkena dampak yang signifikan, bersamaan dengan 30 gedung di kampus keluarga Markus Utama. Pihak kampus yang masih melakukan penilaian memperkirakan biaya akan mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan juta shekel untuk pemulihan. Rumah dari 50 anggota fakulti atau staf dan 48 mahasiswa juga rusak, dengan masing-masing 25 dan 41 orang harus dievakuasi. Selain itu, 4 keluarga dari kota yang rumahnya rusak ditampung di fasilitas asrama mahasiswa bersama dengan beberapa karyawan yang dievakuasi. Bukti demi bukti menunjukkan klaim kemenangan Israel tak lebih dari omong kosong. Ribuan korban jiwa, infrastruktur yang hancur, dan kehancuran ekosistem sosial. Semua ini membuktikan Israel tidak baik-baik saja. Apakah ini akhir dari dominasi Zionis? Atau justru awal kehancuran yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar konflik dunia.